Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, kasus kekerasan seksual seolah menjadi hal yang tidak pernah usai. Jalan penegakan hukum bagi para predator seksual tampaknya masih menjadi hal mewah di tanah air. Lantas upaya apa yang bisa dilakukan agar angka kekerasan seksual dapat ditekan? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Selamat siang Pak Taufan, salam sehat Pak. Selamat siang, salam sehat. Baik, Pak Taufan, selama Juli 2022 kasus kekerasan seksual terjadi di Jombang, Malang, dan Depok. Bagaimana Komnas HAM menyikapi sejumlah kasus ini, Pak Taufan? Ya, sebetulnya kasus ini sudah lama ya. Jadi artinya fenomena kekerasan seksual atau yang lebih ringan lagi pelecehan seksual itu sudah lama terjadi, dan yang jadi masalah adalah kita tidak pernah mau mengakui itu secara terbuka bahwa itu terjadi. Dengan alasan misalnya demi nama baik institusi pendidikan, apalagi kalau pendidikan agama, kita berusaha untuk melindungi. Tapi itu tidak menolong persoalan karena denial atau penolakan terhadap fakta-fakta itu menyebabkan kesulitan kita dalam menegakkan aturan, dalam penegakan hukum, juga mencegah terjadinya pengulangan peristiwa. Ini dampaknya sekarang. Kasus Jombang kan juga begitu ya, sampai 2 tahun lebih dengan atas nama sentimen agama kah, kelembagaan kah, atau apa, sehingga kemudian menjadi sangat sulit untuk dilakukan penegakan hukum. Harus ada upaya paksa yang luar biasa dengan mengerahkan ratusan brimob misalnya untuk menangkap satu orang tersangka. Itu kan sebenarnya miris buat kita ya. Padahal undang-undang tentang itu sangat jelas. Bahkan Mendikbud kita sudah mengeluarkan permen juga yang itu menurut saya sangat kita apresiasi dalam rangka pencegahan ya. Jadi masih di tahap awal di lembaga-lembaga pendidikan seperti kampus memang kita harus akui itu terjadi dan sudah lama terjadi seperti itu. Karena itu kalau kita mau secara terbuka, secara jujur mengakuinya, maka ada peluang yang besar bagi kita untuk melakukan pencegahan, penindakan, sampai kemudian juga melakukan pertolongan atau rehabilitasi terhadap korban. Baik, Pak Taufan, selain tadi denial, ada faktor melindungi begitu ya, apalagi faktor-faktor yang menyebabkan kasus kekerasan seksual ini sulit untuk diungkap? Iya, pengawasan. Tadi saya katakan karena dia lembaga pendidikan, ada seperti keengganan atau bahasa lainnya mungkin ayo pakewuh untuk melakukan pengawasan, manakala kita sudah mendapatkan informasi awal gitu. Ya, ada keraguan-raguan untuk melakukan pengawasan yang lebih intensif, lebih efektif terhadap peristiwa-peristiwa seperti ini. Ada keraguan-raguan itu, padahal sebetulnya itu tidak perlu terjadi karena toh komitmen kita kan ingin membersihkan ya, lembaga-lembaga pendidikan kita, khususnya lembaga-lembaga pendidikan agama, dari kemungkinan dia rusak ya, distorsi dari peristiwa-peristiwa yang itu bertentangan dengan moral pendidikan kita. Jadi keraguan-raguan itu yang harus pertama sekali kita atasi, dan kasus Jombang saya kira itu menjadi pelajaran yang sangat berharga. Bahwa kita tidak perlu merasa ewuh pakewuh dengan itu semua, apalagi menggunakan instrumen-instrumen atau isu-isu atau sentimen agama. Ya kalau memang dia satu kesalahan ya harus ditindak gitu. Baik, Anda sebut ini adalah fenomena lama. Nah, dari catatan Komnas HAM, berapa banyak kasus kekerasan seksual yang belum tertangani hingga saat ini, Pak Taufan? Oh, banyak sekali, Mbak. Ya, kita mendapatkan banyak laporan-laporan seperti itu, dan sama tadi kasus Jombang contohnya ya. Kan masih banyak korbannya yang nggak berani atau merasa enggan untuk mengadu. Karena di masyarakat kita juga ada nilai-nilai sosial yang seringkali korban itu justru kalau dia membuka peristiwanya, dia malah akan menjadi korban berikutnya, yaitu labeling sosial misalnya, bahwa dia dianggap sebagai orang yang tidak baik dan macam-macam. Sehingga orang jadi cenderung untuk menutup. Yang kedua, proses hukumnya tidak mudah kan. Kasus UNRI sebagai contoh. Kebetulan anak-anak mahasiswa yang dulu mengangkat peristiwa ini kan datang ke Komnas HAM. Mereka mengalami misalnya tekanan-tekanan ya, serangan-serangan dari sisi nama baik mereka, integritas mereka, baik di media sosial maupun di ruang publik misalnya. Yang kedua, korban sendiri itu juga mengalami serangan-serangan seperti itu, sehingga membuat dia menjadi sulit untuk membuka semua faktanya. Ya, yang terakhir adalah soal prosedur hukum. Memang tidak mudah untuk melakukan proses pembuktian kan gitu. Apalagi kalau misalnya peristiwanya
belum sampai pada tingkat yang sangat berat, ada penetrasi dan macam-macam. Dia baru tingkat yang katakanlah awal saja ya, menggoda, merayu, melakukan macam-macam itu, tapi belum sampai pada tingkat penetrasi seksual. Kan untuk membuktikannya tidak mudah, sehingga tidak bisa juga kita mengatakan ketika misalnya pengadilan memutuskan terdakwanya bebas bahwa ini pengadilannya tidak fair, belum tentu. Tapi karena memang semata-mata karena proses pembuktian. Itu satu hal. Makanya memang ada juga langkah lain yang kita sebut bukan langkah tindak pidana tapi etik. Gitu. Jadi sekarang kasus dosen yang di UNRI kan juga dikejar untuk penyelesaian secara etik. Dewan etiknya sudah bekerja, kita berharap segeralah mereka memutuskan apa hasil analisis mereka, investigasi mereka terhadap peristiwa dosen atau dekan tadi itu. Baik, poin pertama tadi Anda sampaikan soal perlindungan korban ya. Bagaimana seharusnya perlindungan korban, perspektif terhadap korban agar korban punya keberanian untuk melapor, Pak Taufan? Ya, itu tadi saya katakan soal nilai sosial. Jadi masyarakat kita ini harus juga membuka diri, ya, mengubah pandangannya. Orang-orang yang menjadi korban pelecehan, apalagi kekerasan seksual itu harus dilihat sebagai korban. Jadi jangan ditempatkan sebagai dalam tanda petik orang yang dianggap melakukan satu tindakan melawan moral, sehingga dia tidak punya keberanian. Media juga salah satu yang menurut saya harus berperan penting. Banyak kasus di mana kemudian ada media yang memuat korban itu secara apa adanya gitu. Siapa namanya, di mana tempat tinggalnya, atau kalaupun disamarkan namanya tapi disebut tempat tinggalnya kan sama aja. Itu membuat orang menjadi tertekan secara sosial karena masyarakat kita belum sepenuhnya menerima korban-korban kekerasan seksual ini sebagai sungguh-sungguh korban gitu. Yang harusnya kita ayomi, kita lindungi, kita dukung hak-haknya untuk pulih, bukan justru dikasih label sebagai orang yang katakanlah punya cacat moral misalnya, seperti itu. Itu kan nilai-nilai sosial kita masih ada juga yang seperti itu ya. Dan itu membuat korban ini menjadi kesulitan untuk membuka semua peristiwanya gitu. Baik, lalu bagaimana dengan penegakan hukumnya? Bagaimana juga Komnas HAM mendesak upaya penegakan hukum? Sebetulnya sudah ada payung hukumnya, sudah ada Undang-Undang TPKS dan juga Permen yang tadi Anda sebutkan. Bahkan untuk anak-anak sudah ada lebih tersendiri lagi di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak kan begitu. Ya. Sekarang sudah ada Undang-Undang TPKS yang barusan kita sahkan. Jadi semua perangkat perundang-undangannya cukup lengkap lah untuk kita lakukan. Tapi tadi saya katakan ya problem-problem sosial kita itu harus kita atasi. Yang kedua, problem penegakan hukumnya untuk tidak lagi mau dihalang-halangi oleh tadi ya sentimen-sentimen keagamaan misalnya untuk kasus-kasus tadi atau sentimen-sentimen moral lain gitu. Jangan membuka kasus ini karena ini akan merusak nama baik institusi pendidikan. Padahal kalau kita tidak membukanya, institusi pendidikan itu justru akan semakin mengalami kehancuran karena membiarkan praktek-praktek seperti itu tidak tersentuh dengan penegakan hukum gitu. Jadi harus ada kemauan yang kuat ya menggunakan semua instrumen hukum yang ada supaya proses penegakan hukum terhadap kekerasan seksual ini bisa lebih kuat lagi di Indonesia. Tapi yang tidak kalah pentingnya saya katakan tadi seperti Permendikbud yang dikeluarkan barusan ini itu bagian dari pencegahan ya. Jadi sejak dini di dalam institusi pendidikan perguruan tinggi misalnya harus dibangun nilai-nilai keadilan yang dalam tanda petik nilai moral seksual itu dibangun di kampus. Jadi jangan justru dipertentangkan dari segala macam aspek seolah-olah ini bagian dari liberalisasi lah atau apalah gitu. Seperti yang tempoh hari diperdebatkan ketika Permendikbud itu dikeluarkan. Padahal menurut saya kalau dibaca substansinya, dibaca pasal demi pasal sangat bagus. Mudah-mudahan institusi pendidikan keagamaan juga bisa mengeluarkan Permendikbud, lembaga-lembaga lain misalnya apakah dia korporasi swasta atau kantor-kantor pemerintah juga bisa mengeluarkan code of conduct yang mirip-mirip seperti Permendikbud tempoh hari. Termasuk mekanisme pengaduan, mekanisme untuk bagaimana recovery, rehabilitasi terhadap korban. Baik, instrumen hukumnya sudah ada, tinggal dimaksimalkan saja ya. Terima kasih Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Salam sehat Pak Taufan.